Saudara, bahkan di dalam masa kini, saya mengajak kita bersama-sama seperti apa yang diteladan Habakuk. Tetap menyembah meski sulit. Jadikan pujian penyembahan sebagai senjata spiritual rohani kita. Memuji bahkan di tengah air mata. Amin. Sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Saudara, puji Tuhan dalam segala pergumulan yang ada. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan hal ini di masa kini? 4 hal tersebut. Dan saya mau tutup dengan 2 hal yang terakhir. Boleh next slide. Saya melihat di dalam kitab Habakuk mengajarkan kekuatan dalam kelemahan. Mari kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Tuhan Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Habakuk menutup kitabnya ya pasal 3. Jadi ini hari ini secara ringkas ya pasal 1, 2, 3. Kita lihat Habakuk menutup pasal 3 dengan keyakinan yang sangat dalam bahwa Tuhan memberinya kekuatan untuk melintasi tempat-tempat tinggi. Apa arti daripada kalimat ini? Tuhan Allah itu kekuatanku. Di ayat pasal 3 ayat 19 bahwa Tuhan menjadi sumber kekuatan Habakuk dan harus menjadi sumber kekuatan kita saat kita lemah. Tuhan tidak hanya memberi, tapi menjadi kekuatan bagi kita. Di sini Habakuk mengakui kekuatan ilahi. Bapak Ibu, kehidupan kita, saya mau jujur. Kalau ada hacker mau nyasar dompet kita, jujur. Karena saya banyak pelajar saya lihat. Saya mau tanya, siapa yang bisa ngehalangin? Gak ada. Lu mau simpen serapat apapun, mau pakai password apapun, jujur. Karena saya ada melihat kesaksian hacker yang bertobat. Kalau dia mau nyasar kita, jebol Bapak Ibu. Apa yang akan melindungi kita? Apa yang akan menolong kita? Hanya kekuatan ilahi. Tuhan menjadi sumber kekuatan saya saat saya lemah. Katakan kalimat ini. Tuhan menjadi sumber kekuatan saya saat saya lemah. Yang kedua, di sini ada kalimat membuat kakiku seperti kaki rusa. Habakuk menyatakan bahwa ada ketangkasan yang Tuhan berikan. Rusa dapat melompat di medan berbahaya. Itu modalnya ya. Dan Tuhan memberi kita kemampuan untuk melampaui batasan kita. Siapa yang percaya bahwa di tengah krisis yang terjadi, Tuhan kasih kita kemampuan untuk melampaui batas kemampuan kita. Amin. Amin. So Yohanes Surya pernah menemukan satu teori namanya mestakung, semesta alam mendukung. Orang lihat tembok, oh tinggi gak bisa. Tapi coba tiba-tiba ada anjing menggonggong, datang ngejar mau nangkap. Tiba bisa lari, bisa lompatin. Betul kan ya? Nah, itu tuh dunia loh. Apalagi di dalam Tuhan. Saya percaya ada ketangkasan rusa yang Tuhan berikan. Siapa yang mau ketangkasan rusa hari ini? Amin. Kita minta hari ini Tuhan berikan saya ketangkasan rusa. Bahwa ketika saya ada kesulitan krisis yang hari ini terjadi. Beri saya kemampuan melampaui batas saya. Dan menaklukkan ketinggian. Kalimatnya membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya tempat tinggi melambangkan tantangan besar. Tapi ingat Tuhan membuat kita mampu menghadapi tantangan besar. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Slide terakhir. Kesimpulan yang ingin saya bagikan kepada kita adalah miliki iman yang mengubah dunia. Miliki iman yang mengubah dunia. So hari-hari ini seluruh televisi diwarnai dengan perang, lain, krisis, PHK segala macam. Tapi hari-hari ini di tengah kegelapan, semakin gelap keadaan, satu lilin kecil semakin terang terlihat. Amin. Di sini orang Kristen harus bangkit. Yaitu apa? Yuk kita akui realita. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya tulis di sini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ingat, Tuhan mengajar kita tidak menyangkal kesulitan yang ada. Kita mengajar. Betul kan? Ada kesulitan, iya. Kita akui. Kedua, mempercayai kedaulatan Tuhan. Bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Tidak ada yang luput dari pengawasan Tuhan. Percaya? Amin. Yang ketiga, menjadi suara iman. Saudara, kita dipanggil mewakili suara iman di tengah dunia yang penuh ketakutan. Hari-hari ini, dunia ada dalam segala kondisi yang namanya ketakutan, kekhawatiran, tantangan. Dan Tuhan panggil kita dalam 4M ini. Bagaimana kita punya iman yang mengubah dunia? Mengakui realita, mempercayai kedaulatan Tuhan, menjadi soal iman, dan menyaksikan karya Tuhan. Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat. Ini deklarasi iman sejati. Sama-sama katakan, Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat. Saudara, yang terkasihan Tuhan, yuk jadikan gereja Family Church tidak menyerah pada keadaan. Saudara, iman kita bukan menyangkal realita, tetapi menaklukkan realita kepada Tuhan yang berdaulat.
Iman bukan menyangkal realita, tapi iman menaklukkan realita. Itu yang kita doakan. Amin. Kita berdiri bersama-sama.